Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Adrinta Abdurazak. Partner saya Nafan Irahma Fizah akan mempresentasikan analisis paper kami berjudul My VM is lighter and safer than your container. Ya, pada presentasi ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama overview, kedua permasalahan, ketiga solusi, keempat metode, kelima kelebihan dan kekurangan, keenam perbandingan dengan riset lainnya, ketujuh dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, pada overview ini kita sedikit berbicara tentang apa itu virtualisasi, apa itu virtual machine, apa itu container. Jadi virtualisasi itu sendiri adalah membuat versi maya dari suatu sumber daya sehingga pada satu sumber daya fisik dapat dijalankan atau disimpan beberapa sumber daya maya sekaligus. Dengan syarat unjuk kerja masing-masing sumber daya maya itu tidak berbeda signifikan dengan sumber daya fisiknya. Nah, salah satu penerapan virtualisasi yaitu dengan virtual machine. Virtual machine adalah tiruan dari sebuah sistem komputer. Pada virtualisasi dengan VM atau virtual machine terdapat VMM, yaitu Virtual Machine Manager atau Hypervisor, yang berfungsi untuk mengelola virtual machine. Contohnya yaitu VirtualBox. Nah, selanjutnya ada container. Container ini merupakan salah satu bentuk virtualisasi juga, yaitu paket dari sebuah aplikasi dengan seluruh dependensinya. Pada virtualisasi dengan kontainer, terdapat container engine yang berfungsi untuk mengelola kontainer. Contohnya Docker. Ini merupakan ilustrasi dari virtual machine dan containers. Jadi dapat kita lihat bahwa pada virtual machine dia membuat seperti sistem komputer sendiri di atas hypervisor seperti VirtualBox. Selanjutnya pada container dapat kita lihat bahwa yang dibuat itu adalah paket-paket aplikasi serta dependensinya. Paket-paket aplikasi ini berjalan pada operating system yang sama. Sementara dapat kita lihat bahwa di virtual machine tiap virtual machine-nya memiliki OS yang berbeda. Nah, pada virtual machine menawarkan isolasi yang kuat, namun kinerjanya berat. Sementara pada container kinerjanya ringan, namun isolasi yang rentan atau keamanannya kurang. Dari slide sebelumnya, sebenarnya kita sudah dapat memahami apa permasalahannya, yaitu adalah tidak adanya sistem yang menawarkan kinerja yang ringan dan isolasi yang kuat. Dapat kita lihat poin pertama bahwa virtual machine menawarkan isolasi yang kuat namun memiliki kinerja yang lebih berat. Sebaliknya, kontainer menawarkan kinerja yang ringan namun isolasi yang rentan sehingga lebih beresiko dalam keamanannya. Dari permasalahan tersebut, penulis menawarkan
solusi dengan menggunakan virtual machine. Jadi penulis menawarkan virtual machine yang lebih ringan dan aman dibanding dengan kontainer. Nah, metode yang digunakan yaitu membuat virtual machine yang menggunakan lightweight VMS, yaitu unikernels dan tinyx. Kemudian hypervisornya penulis menggunakan Xen, namun dimodifikasi. Nah, ada beberapa skenario modifikasi, namun dapat kita lihat yang dinamakan Light VM atau terobosan sang penulis itu yang poin E, yaitu dengan memodifikasi Xen dengan mengganti tool stack-nya dengan Chaos, kemudian tidak memakai Xen Store, dan dia membagi tool stack-nya, yaitu modifikasi yang dilakukan untuk mencapai yang dinamakan penulis yaitu Light VM. Namun pada tesnya nanti akan digunakan beberapa skenario modifikasi. Nah, sebelumnya penulis mencoba membuat virtual machine yang menjalankan OS yang ringan yaitu unikernels dan tinyx tanpa memodifikasi hypervisornya. Apakah performanya lebih ringan dari kontainer? Maka akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, jadi standar OS yang diinstal pada virtual machine itu ilustrasinya seperti ini. Nah, unikernel sendiri memodifikasi standar VM itu menjadi seperti ini. Nah, hasilnya OS hanya memakan 480 KB disk dengan penggunaan RAM sebesar 3,4 MB. Kemudian menggunakan mini Python memakan 3,52 MB disk dan penggunaan RAM-nya 8 MB. Kemudian ada TLS termination proxy, dia menggunakan 3,8 MB disk, kemudian dia menggunakan 8 MB RAM. Salah satu contoh dari unikernel itu adalah MiniOS atau OSV. Kemudian tinyx. Nah, tinyx sendiri tidak mereduksi standar VM se-ekstrim yang dilakukan unikernels. Dia masih memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Dan kita lihat bahwa kernelnya itu memakan 1,5 MB. Kemudian image size-nya sendiri hanya 10-30 MB. Boot time-nya itu 200 ms. Nah, ini compare to 8 MB, compare to 1 GB atau 2 second ini maksudnya dia mengkomparasi dengan Debian. Jadi jika dibandingkan Debian, terlihat jauh bahwa OS ini lebih kecil dan lebih ringan. Nah, pada percobaan pembuatan virtual machine dan containers, dapat kita lihat bahwa penggunaan lightweight OS atau lightweight VM itu tidak cukup untuk menyaingi performa keringanan
Nah, dari slide sebelumnya kita mengetahui bahwa penggunaan OS yang ringan untuk virtual machine tidak cukup untuk mengungguli performansi kontainer dalam hal waktu. Maka penulis mencoba untuk menginvestigasi hypervisornya dalam pembuatan VM. Ditemukan bahwa interaksi sensor dan pembuatan virtual devices itu memakan waktu yang paling banyak. Maka penulis akan mencoba mengoptimasi di bagian situ. Pencapaian yang ingin dicapai penulis itu dinamakan Light VM, a lightweight virtualization system. Nah, sebelumnya kita lihat dulu arsitektur Xen. Jadi ketika Xen dibangun di atasnya virtual machine, dia akan membuat dua virtual machine. Ada yang berjalan di driver domain, dan ada yang berjalan pada guest domain. Ya, yang berjalan di guest domain ini akan diinstal OS guest. Pada penelitian ini akan diinstal TinyX dan unikernels. Nah, bagian DOM0 ini yang akan dimodifikasi nantinya untuk dioptimasi. Kita lihat di sini ada sensor, ada toolstack, ada XL. Nah, ini akan nanti dimodifikasi semuanya untuk mencapai yang dinamakan penulis adalah Light VM. Selamat siang teman-teman semua. Berikut adalah arsitektur hasil modifikasi yang diusulkan oleh penulis dan perbandingannya dengan arsitektur asli dari Xen. Arsitektur like VM yang diusulkan oleh penulis melakukan perubahan, yaitu yang pertama adalah mengganti standar library toolstack dari Xen menjadi Chaos toolstack. Yang kedua adalah melakukan pemisahan split kepada toolstack untuk memisahkannya menjadi fase preparing dan fase eksekusi, di mana fase preparing nanti digunakan pada saat melakukan create device atau membuat VM, dan yang execute adalah saat booting atau menjalankan VM-nya. Dan yang ketiga adalah yaitu no sensor, di mana arsitektur usulan penulis ini menghilangkan fungsionalitas dari sensor untuk bisa meningkatkan kecepatan dari virtualisasi. Nah, split tool stack ini atau split functionality memisahkan perintah-perintah tool stack menjadi tahap preparasi dan tahap eksekusi. Nah, pemisahan ini untuk menjawab pembahasan dari sebelumnya, yaitu masalah waktu pada creation device atau pembuatan VM. Nah, pemisahan ini dikarenakan tahap preparasi, yaitu pada langkah 1 sampai 5, adalah operasi yang biasa dijalankan untuk semua guest saat pembuatan VM. Maka dari itu bisa dijalankan sebagai background operasi. Dan untuk yang fase eksekusi, karena berbeda-beda antar guest yang digunakan, maka dijadikan sendiri. Pada arsitektur usulan penulis, yaitu no sensor, fungsi menyimpan data dan komunikasi antar guest dilakukan di dalam shared memory, menggunakan shared memory, dan sinkronisasi menggunakan event channel. Dengan menghilangkan sensor, maka penulis bisa memotong waktu yang digunakan pada Xen biasa untuk melakukan interaksi pada sensor, sehingga virtualisasi yang dihasilkan bisa lebih cepat. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk melihat performa dari like VM yang diusulkan penulis terhadap
kontainer, dan perbandingan lainnya. Yang pertama adalah melihat creation time, perbandingan creation time antar modifikasi sen yang dilakukan oleh penulis. Di sini penulis membandingkan 4 modifikasi. Yang pertama adalah menggunakan modifikasi chaos tool stack dengan tetap menggunakan SandStore. Yang kedua adalah menggunakan chaos dan split functionality dengan tetap menggunakan SandStore. Yang ketiga adalah menggunakan chaos tool stack dan no SandStore. Dan yang terakhir adalah menggunakan kesemuanya, yaitu chaos tool stack dengan split functionality dan no SandStore. Atau bisa disebut juga sebagai like VM atau usulan yang dinyatakan penulis. Dari hasil didapatkan creation time paling rendah didapatkan pada like VM, yaitu sekitar 4 milisecond. Untuk evaluasi selanjutnya adalah melihat creation time antara like VM dibandingkan dengan container. Selain itu juga melihat dampak dari creation time itu dengan densitas dari virtualisasi atau kontainer yang digunakan, di mana pada evaluasi ini menggunakan hingga 8.000 VM atau kontainer yang dijalankan bersamaan. Dari hasil didapatkan like VM menghasilkan creation time yang cukup rendah dibandingkan dengan kontainer, di mana juga kontainer berhenti pada jumlah kontainer sekitar 3. Pada 2 evaluasi sebelumnya, like VM yang digunakan menjalankan Guess OS, yaitu unikernel. Untuk evaluasi selanjutnya, penulis membandingkan creation time antara like VM dengan container dengan like VM yang menjalankan unikernel dan yang menjalankan Tiny atau Tiny Linux. Didapatkan hasil like VM dengan unikernel tetap yang memiliki creation time paling rendah. Selain itu, TinyX menunjukkan memiliki performa creation time yang serupa dengan container. Walaupun untuk jumlah container jumlah virtualisasi VM semakin besar, pada TinyX menunjukkan adanya peningkatan waktu. Kemudian adalah membandingkan penggunaan memori yang digunakan pada virtualisasi. Pada evaluasi ini, penulis membandingkan menggunakan Debian sebagai Guess OS biasa, dan kemudian Tiny.x dan MiniPython sebagai lightweight VM, dan kemudian Docker sebagai kontainer. Ditunjukkan dari hasil like VM yang menggunakan MiniPython atau unikernel memiliki memori yang menggunakan memori yang paling rendah, yaitu hingga mulai 60 MB hingga 4000 MB dibandingkan dengan Tiny.x yang lebih besar dan menggunakan unikernel menghasilkan memori yang serupa dengan kontainer. Untuk evaluasi selanjutnya adalah melihat utilisasi dari CPU dalam menjalankan VM atau kontainer bersamaan sebanyak hingga 1000 VM atau kontainer. Ditunjukkan dari hasil menggunakan
Linux dan unikernel menghasilkan penggunaan CPU yang setara dengan kontainer, sedangkan penggunaan Debian atau Guest OS biasa menghasilkan penggunaan CPU yang cukup tinggi. Dari hasil yang sudah dibuktikan pada evaluasi sebelumnya, like VM yang diusulkan oleh penulis memiliki kelebihan. Yang pertama adalah pembuatan instansiasi dan destruksi dan migrasi dari VM yang terbilang cepat, yaitu hingga sebanyak 10 millisecond. Yang kedua adalah penggunaan memori yang cukup ringan, yaitu sebanyak 10 MB. Yang ketiga adalah mampu berjalan dengan densitas yang cukup tinggi dengan tetap menjaga memori dan waktu yang rendah sampai sebanyak 10.000 quest dalam satu host. Namun, like VM memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, like VM tidak menggunakan page sharing antara VM. Dan yang kedua, penggunaan like VM tidak semudah kontainer. Di sini dikarenakan penggunaan unikernel yang menghasilkan performa terbaik pada like VM membutuhkan modifikasi pada unikernel yang cukup rumit. Sehingga itu penulis mengambil jalan tengah untuk menggunakan Linux sebagai penggunaan like VM sehari-hari. Dengan data center. Penelitian tersebut juga hanya menilai dari response time yang dihasilkan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu like VM dapat menghasilkan virtualisasi yang lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan dengan kontainer dengan menggunakan modifikasi pada SAN yaitu no SAN store dengan tool stack chaos dan split functionality. Guest unikernel yang digunakan dapat menawarkan kinerja terbaik tapi membutuhkan upaya pembuatan yang signifikan sehingga hanya berguna untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang populer. Untuk aplikasi lain, sebagai gantinya, penulis mengusulkan menggunakan Tynix atau Tiny Linux sebagai titik lengah karena membuat image dari Tynix lebih dirampingkan dan disederhanakan sehingga mudah digunakan seperti kontainer dan menghasilkan kinerja yang setara dengan kontainer. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.